Selamat pagi semuanya. Apa yang mau saya ajarkan sudah menjadi sebagian yang tadi Ibu doakan. Ada begitu banyak berkat yang sesungguhnya saya itu melihat mulai dari perjalanan Israel kemarin, persiapan sampai kita di Israel, itu ada begitu banyak berkat. Tapi kita belum semuanya bisa turunkan. Dan sampai hari ini saya itu masih melihat ada begitu banyak berkat-berkat yang masih menggantung sesungguhnya. Nah, saya ini seperti yang kemarin Ibu Ruth sudah beritahukan. Kita ini kemarin saya mendapati sebuah kenyataan di mana pada waktu kita ini menyembah dan ada yang namanya sebuah ruang yang hampa, itu seperti semua yang kita keluarkan, yang Tuhan mau berikan, itu seperti dihisap dan itu menjadi tidak berbekas. Seperti ada satu jarak, ada satu ruang yang makin itu berjarak, itu yang membuat susah untuk kita ini menyembah. Sampai pada waktu kita terus dan terus push, ya, kita tiba-tiba bisa rasakan sedikit dari hadirat Tuhan yang ada, dan itu menembusi. Ya. Hari ini saya itu belajar satu hal, ya, bahwa ternyata saya ini mungkin beberapa orang berkata gini, wah berkatnya seru banget, banyak banget selama di Israel. Seru lihat peperangan, ngalamin apa semuanya. Terus misalnya macam-macam lah berkatnya, setiap orang itu berbeda. Bisa naik pesawat, itu berkat-berkat yang terus bergema. Tetapi buat saya pribadi, berkat terbesar perjalanan dari Israel adalah pada waktu selubung demi selubung dalam hidup saya ini dikoyakkan. Membuat saya tiba-tiba di hati saya ada satu yang sekali lagi dikorek. Di hati saya ada satu lagi yang dicongkel dan membuat saya mengerti. Dan saya mulai terus dan terus berurusan hari-hari ini. Ya. Kalau Ibu Indi itu berapa kali Ibu Indi itu berkata begini, Nit, kamu itu kenapa lamban sih? Kenapa kamu itu bodoh? Saya tahu gitu ya. Maksudnya gini, tetapi itu baru sampai di sini. Di dalam hati saya bilang gini, mau gimana lagi? Pulang selalu jam 8, jam 9. Bahkan kadang-kadang kalau pulang dari PPJ saya nyampe rumah itu bisa jam 12:30 baru nyampe. Saya ini orang yang tidurnya paling malam di keluarga. Tapi bukan bangun paling pagi, yang paling pagi suami saya bangunnya. Paling malam. Selalu jam yang lain sudah tidur, saya masih kerja, saya masih merenungkan, saya masih di tempat tidur, saya masih banyak hal berurusan, saya ngobrol dengan Tuhan dan segala sesuatunya. Saya bilang gini, Tuhan, gimana Tuhan berurusan dengan yang namanya sebuah kelambanan ini? Saya mau tanya pagi hari ini, siapa yang merasa lamban? Ya, mari kita berurusan dengan ini. Ya, oke. Ternyata saya menemukan satu ayat. Ya, kita mau baca dari Ayub 26 ayat 5 sampai dengan ke-7. Dikatakan seperti ini. Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Dan hari itu saya tuh melihat sebuah realize, ternyata yang namanya sebuah ruang kehampaan itu bisa menjadi jarak, itu menjadi semua yang Tuhan siapkan, semua yang Tuhan berikan, itu lama sekali nyampenya. Itu menjadi sebuah penahan
sesuatu yang sangat menghalangi untuk Tuhan itu menyentuh bumi, untuk Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Seberapa di sini sudah merasa begini loh, Bu, bukankah kita ini sudah melakukan begitu banyak, melakukan ngangkat meterai, ngangkat sumpah, ngangkat perjanjian, 7 pilar dan banyak hal lagi. Belum lagi nanti Rosasana dan segala sesuatunya. Sampai rasanya hampir gak ada selesai-selesainya. Ya, ada berbab-bab dan berjilid-jilid. Tetapi saya itu sesungguhnya, saya tahu pada waktu Tuhan itu membongkar hati saya mulai mengerti yang pertama tentang kelambanan saya. Dan saya patok itu di lagu Sumpah Bright and Bloom. Dan saya berkata, Tuhan, biar Sumpah Bright and Bloom membawa kami semua mencapai puncak-puncak destiny. Ya, saya membongkar buku-buku ibu dan saya pelajarin beberapa hal. Dan di situ diterangkan apa? Ibu berkata ada sebuah buku yang namanya buku Bible Code. Bible Code itu dikatakan apa? Bahwa itu semuanya sudah ada di dalam Alkitab dengan semua kode-kodenya. Apa yang terjadi dengan menara kembar yang di Amerika, semua bencana demi bencana, semuanya ada di dalam buku Bible Code itu. Tetapi Ibu Iin mendapatkan ini buku yang sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Ibu Iin menuliskan tentang satu kata yang juga ada di Bible Code, yaitu kata apa? Penundaan. Dan itu juga sudah ditulis di Alkitab. Kenapa kalau hal itu harus terjadi? Kalau kita berkata, Tuhan kami tunda, Tuhan kami tunda. Supaya apa? Supaya ada cukup waktu untuk setiap janji, rencana Tuhan, kegenapan itu bisa turun dan jadi. Dan kita tidak kehilangan jatahnya apapun juga. Bapak Ibu, saya ini mau berkata begini loh. Bumi, Ayub berkata, bumi digantung di dalam sebuah kehampaan. Dan mau tidak mau, kita ini di bumi ini itu ada sebuah yang namanya perlambanan. Bapak Ibu, kalau hari ini malam kita lihat bintang. Bintang itu kejadiannya adalah 4.000 tahun yang lalu. Betapa bumi ini mengalami sebuah yang namanya perlambanan. Karena jarak daripada bintang yang terdekat, ya, itu adalah dengan kecepatan cahaya, itu adalah 4.000 tahun jaraknya. Jadi kalau kita bisa lihat bintang itu adanya 4.000 tahun yang lalu. Dan hari itu saya berkata begini, Tuhan kok mengerikan ya. Bahkan beberapa yang namanya ilmuwan itu berkata seperti ini. Kalau seandainya ada seorang ibu melahirkan anak dan dua-duanya diberi jam yang tidak bisa rusak. Anaknya dikasih jam, ibunya dikasih jam. Maka nanti satu kali kelak dilihat jam mereka tidak sama. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan waktu. Sesuatu di dalam ruang kehampaan ini yang bagaimana kita bisa membuat jarak di dalam ruang kehampaan ini menjadi mengecil. Pada waktu ruang kehampaan ini mengecil, maka setiap janji Tuhan itu dengan cepat itu bisa kita terima. Makanya saya itu sungguh mempelajarin. Saya itu melihat ibu itu hari ini nabur 2M. Percayalah, tidak lama kemudian besok dia akan menuai 2T. Loh, cepat sekali. Kenapa? Karena buat saya sungguh melihat semuanya ini itu diperkecil dalam setiap teriakan, setiap dia menangkap hati Tuhan, itu yang namanya ruang kehampaan itu dipersempit. Itulah yang membuat jarak itu
pada waktu jarak itu makin kecil, itu membuat mudah sekali Tuhan menggenapi segala sesuatunya. Dan hari ini mungkin kita mau berkata, Tuhan, kita ini sudah sampai hampir istilahnya, apalagi habis ini sudah digemakan kita mau bikin video klip. Ya, saya sudah berjajar tadi kalau dikatakan ada banjir di Bangladesh semua. Itu teriakan sudah sejak saya ada di Israel. Dan saya akan segera pergi ke Bangladesh. Ada begitu banyak. Tetapi kita mau berkata hari ini, kita mau masuk di dalam yang namanya percepatan Tuhan. Amin. Yuk, Lukas 24 ayat 25 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ternyata kelambanan itu bukan karena usia. Kelambanan itu bukan karena karakter. Kelambanan itu bukan karena lingkungan. Kita seringkali berkata karena dia, karena ini, karena itu. Kelambanan itu tidak pernah ditentukan oleh karena kondisi, jarak, waktu, situasi, emosi. Tetapi kelambanan itu karena apa? Kelambanan itu ada di dalam hati kita. Dan kita ini yang harus sesungguhnya berurusan dengan itu. Ya, saya ini belajar ya. Saya ini belajar gini. Saya mulai mengerti bahwa diri saya lamban. Saya ini mulai belajar gini. Apapun yang ibu teriakan, saya mau sebisa mungkin, secepat mungkin. Ya, kemarin pada waktu kita mau pergi ke Israel, saya itu sudah siapkan koper. Selalu di mobil saya, suami saya bilang gini, ini buat apa koper? Kapanpun ibu suruh berangkat, berkata hari ini dapat tiket pesawat, saya bisa langsung berangkat ke bandara hari itu. Dan saya siap. Saya melatih diri saya seperti itu. Tapi pada waktu satu kali, ibu berkata, ada pemimpin di Manaim yang menikahkan anaknya. Datang, pesta, kita harus menghadiri. Kurang 2 jam, saya tidak sanggup datang. Di pikiran saya apa? Saya belum nyiapin baju. Saya belum nyiapin dandan. Saya belum nyiapin banyak hal. Ternyata kenapa? Ada sesuatu di pikiran kita, tatanan demi tatanan. Itu yang bermasalah. Dan itu membuat pada waktu Tuhan menginstruksikan sesuatu, kita gak bisa menyambut. Kita tidak bisa menyambar. Kenapa? Karena sesungguhnya ada begitu banyak ritual dalam hati kita. Ada begitu banyak tatanan yang kita sendiri tidak bisa terobos dan terjang. Tapi saya mau berkata, saya belajar. Oke, ya, kami punya 1 anak. Saya bawa anak di NTT. Kemarin saya sudah PKBM kursus dan dia juara 2 sanggul. Jadi saya berkata, udah kapanpun nanti dipanggil untuk kondangan, saya harus belajar secepat kilat. Bisa, apapun juga bisa. Nah, tapi bagaimanakah dengan kita? Pada waktu kita tadi dikatakan untuk meletakkan pride, meletakkan semua yang menghalangi. Apakah kita bisa, hati kita secepat itu bereaksi? Secepat itu berespon dengan Tuhan. Kita ini perlu latih dan didik hati kita. Supaya tidak ada setiap kelambanan. Dikatakan apa? Begitu lambannya hati ini. Kenapa engkau tidak bisa dengan mudah percaya? Simple. Jadi simple, jadi mudah percaya, jadi tidak usah ruwet-ruwet. Dan ini yang harus kita mulai
belajar dalam hidup kita untuk kita hidupin. Amin. Ya, saya belajar bahwa manuver. Siapa di sini yang suka dimanuver? Serius ya yang angkat tangan. Ada banyak wajah-wajah enggak suka tentang manuver. Tapi saya ini belajar Bapak Ibu, bahwa manuver itu adalah jalan tersingkat untuk kita mencapai tujuan. Saya sungguh melihat selama saya di Israel, Ibu Iin ngomeli saya, Nita kenapa gak perang ini? Sejujurnya aja Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah naik roller coaster? Ya kan, dengan kecepatan yang seperti itu, wush gitu, sampai di atas, kepalamu sama hatimu masih berasa di bawah. Ya, jadi itulah yang terjadi kalau kita ini terima manuver demi manuver. Kita ngelihat, kita ngerti, tetapi belum terkoneksi. Dan ini yang menjadi PR kita semuanya. Dan kita harus belajar lebih cepat lagi mengkoneksikan, mengaktifkan semua yang ilahi, semua yang ada dalam hidup kita yang sudah diberikan, setiap dasar-dasar, setiap senjata, dan setiap instruksi manuver yang diberikan. Saya mau kita ini belajar. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Ini yang terjadi dengan Filipus. Ya. Dikatakan seperti ini. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Loh, hari ini kalau kita lihat yang namanya pesawat, kita lihat, saya itu lihat rudal di Israel, itu masih kelihatan. Tapi hari itu sesudah dibaptis, sida-sida itu tidak lihat Filipus. Artinya apa? Ada satu roh yang membawa Filipus mencapai kecepatan cahaya. Dalam secepat kilat, mata tidak mampu melihat. Kenapa? Dia dalam sekejap, dia disambar. Itu pakai kata yang namanya harpaso. Harpaso itu adalah ada satu tangan yang kuat yang menyambarmu, dan secepat kilat dengan kekuatan penuh dia memaksamu untuk bergerak. Itu harpaso. Tetapi kata harpaso ini pada waktu saya pelajarin itu ada pada waktu Henok diangkat. Itu digunakan kata harpaso. Kata harpaso ini juga dipakai pada waktu Elia terangkat dengan kereta berapi. Dan kata harpaso ini juga yang dipakai sama menerangkan tentang janji Tuhan untuk mengangkat kita di awan-awan. Dan Tuhan berkata, aku akan harpaso engkau secepat kilat pada waktu kesesakan, pada waktu engkau mendengar semua, dan itu terjadi. Tuhan akan harpaso anak-anaknya yang setia, dan itu akan dibawa raib pergi ke atas semuanya. Bapak Ibu, tetapi yang menjadi masalah itu begini loh. Tahu nggak? Hari ini mau secepat apapun ya, pesawat ruang angkasa yang tercepat itu belum mencapai kecepatan cahaya. Dan bahkan dikatakan kalau seandainya kita ini dipindahkan dengan kecepatan cahaya, tubuh kita, sel-sel kita ini tidak akan mampu. Hancur, merotolin mungkin. Kalau yang namanya roller coaster aja itu membuat otak sama hati kita masih rasanya di bawah.
Bagaimana kalau kita dinaikkan sesuatu, dipindahkan dengan yang namanya dengan kecepatan cahaya. Dan hari ini saya mau berkata begini, seberapa hidup kita ini mau dimanuver Tuhan. Seberapa kita ini, hidup kita ini mau dimanuver dengan pemimpin kita. Kenapa? Karena manuver adalah jalan pintas, shortcut yang Tuhan bawa untuk menikmati setiap janji Tuhan. Sejujurnya aja antara semua yang belum nyambung kemarin gini, perang saya ngerti harus perang, tapi saya masih linglung dan semuanya. Tapi maksud saya begini, saya itu menikmati perjalanan di sana. Kenapa? Seru buat saya. Kenapa? Hari ini enggak tahu tiketnya, besok kemana, tiba-tiba keluar berkata, Nita kamu harus ke Mesir. Saya itu menikmati dengan itu semua. Dan hari ini saya cuma mau bilang, kalau kita nanti mau terangkat ke surga, kita harus mulai bisa menikmati setiap manuver Tuhan. Beranikah kita, Pak Fendi? Beranikah engkau masuk dalam sebuah manuvernya Tuhan? Amin. Ya, bisa enggak? Dan kita ini membiasakan diri kita enggak rewel. Kenapa sih? Di dalam ruang-ruang kehampaan itu membuat semua itu bisa dihisap dengan semua kuasa kegelapan. Tetapi pada waktu kita itu mau melewati manuver demi manuver, maka itu yang namanya ruang kehampaan itu diperkecil, dipersingkat, jaraknya diperkecil. Dan itu yang memampukan kita nanti bisa mencapai puncak destiny kita. Amin. Saya nggak tahu, saya belum bisa bayangkan bagaimana puncak destiny-nya Ibu Nita Joel. Angkat tangan, semua orang kedar, semua melepas dan berkata, aku terima Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Bahkan saya di tempat ini, Bangladesh, mengalami kesembuhan, lawatan dan semuanya. Saya merindukan sesuatu, tapi sesungguhnya saya terus berusaha mengkoneksikan. Saya berusaha membuat Tuhan buat saya mengerti dan menginginkan itu. Amin. Ya. Mari kita belajar lebih lagi. Ini bicara tentang Paulus ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu pun menggunakan kata harpaso. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu juga untuk panggilan untuk rule the world. Ya. Di Wahyu tentang bangsa yang memegang, generasi yang memegang gada besi, dikatakan seperti apa? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi untuk bisa rule the world, semua yang akan memegang gada besi, seluruh hidupnya harus berani menerima setiap manuver yang dari Tuhan. Ya. Salah satu manuver yang saya benar-benar saya mau berkata saya rasakan itu. Saya sekali lagi ya, kalau saya cerita ini saya bukan menangisin karena saya nggak jadi di Kidron dan segala sesuatunya. Tetapi sungguh saya melihat itu menjadi sebuah manuver yang tiba-tiba mengoyakkan hati saya. Dan saya bukan cuman bisa mengerti di sini, tetapi saya melihat perlunya saya dimanuver oleh Tuhan. Hari itu kami sudah siapkan semuanya.
Ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu ceritanya dengan lengkap. Ya, kami sudah siapkan semuanya dengan seluruh persiapan. Kami bawa gitar, kami beli bunga mawar. Ya, kenapa Bu? Dan kalau bunga itu Bapak Ibu di Indonesia itu cuma 3.000. Kalau di Israel beli bunga itu satunya 25.000. Jadi itu mahal sekali. Tapi saya bukan karena itu. Itu sesungguhnya saya itu menantikan sebuah janji. Janji yang dari Tuhan. Tuhan itu berkata seperti ini. Nak, akan tiba waktunya engkau akan memiliki kekuatan cinta 7 kali lipat dari yang engkau pernah ada. Dan engkau akan menyelesaikan dengan kekuatan cinta itu. Membawa bangsa-bangsa ketemu dengan aku. Dan itu yang sungguh-sungguh saya nantikan. Jadi dalam setiap masa demi masa dalam hidup saya selalu berkata, Tuhan buat aku ini punya sebuah kekuatan cinta yang sangat Tuhan, untuk aku bisa mengembangkan sayap cinta lebih lagi. Ngadepin kakak-kakak, ngadepin orang rumah singgah aja, saya udah keriting bagaimana saya mempunyai kekuatan cinta yang besar. Saya tahu kekuatan cinta saya sangat terbatas. Makanya saya melatih cinta saya. Tapi ini loh manuver Tuhan. Jadi hari itu saya berkata, Rolis berkata, Kak mahal sekali. Saya berkata, enggak apa-apa Lis, enggak apa-apa. Kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan di tengah lembah kematian. Kita mau naikkan cinta di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya biar cinta itu mengoyakkan segala sesuatunya. Dan hari itu memotong semua kematian, segala sesuatunya. Ya, saya sudah bertekad seperti itu. Bunda membantu mencarikan bunga mawar dan semuanya. Kami set semuanya. Bahkan di saat satu bus jalan-jalan di Mahane Yehuda. Karena Mahane Yehuda itu salah satu kalau saya ke Israel menjadi kegemaran saya. Karena itu pasar lokal, saya bisa ketemu orang-orang, saya bisa banyak hal. Jadi itu salah satu kegemaran saya. Tapi di saat satu bus semua di Mahane Yehuda, saya itu masih di bus. Saya semuanya siapin lagi. Saya semuanya ditemani dengan beberapa orang, saya nyiapin untuk, karena sesudah dari itu kita akan ke Lembah Kidron dan kita akan membuat orkestra di sana. Tapi singkat cerita, ya belum selesai semuanya saya ditelepon, Nit nggak jadi ke Kidron, nggak jadi ke Kidron karena panas banget dan ini nggak mungkin dibawa ke Kidron. Saya sih enggak apa-apa. Ya, saya hari itu berkata, enggak apa-apa. Oke lah enggak jadi ke Kidron. Ayo abis ini kita kemana? Pulang. Oke pulang. Saya juga udah mau istirahat. Seperti itu. Saya pengen di rumah dan pengen menata lagi semuanya. Tetapi sepanjang jalan Tuhan ini mulai mengoperasi hati saya. Tuhan ini mulai mengoperasi hati saya. Dan dia ini berkata seperti ini, Nak, bukankah itu yang engkau rindukan? Saya pengennya pakai jubah cinta, jubah keperkasaan, jubah kekuatan, jubah urapan, bercampur-campur lah. Memalukan sejujurnya kalau diceritakan. Tetapi Tuhan berkata apa? Kenapa enggak dari Nita Joel keluar yang namanya sebuah orkestra kesejatian. Mungkin engkau bisa bungkus dengan jubahmu dan engkau menunjukkan keperkasaan. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa engkau seperti bunga mawar yang hari ini layu. Hari itu kami merendam bunga mawar malam-malam. Saya dibantuin Bunda dan beberapa orang. Direndam dengan apa? Bodrex. Supaya bunga ini bisa tetap tegak.
direndam dengan bodrex. Supaya apa? Bisa tetap tegak. Dan hari itu sepanjang jalan saya nangis berkata, Tuhan, bunga bisa pakai bodrex, Ibu Nita Joel untuk tegak gak bisa pakai bodrex. Saya butuh rohmu, saya butuh hembusanmu, saya butuh sekali lagi menyatu dengan Engkau. Ini loh manuver Tuhan. Saya siapkan jubah cinta, jubah yang lain, jubah perang. Tapi yang Tuhan mau saya mengenakan apa? Jubah pengosongan diri, jubah kesejatian, jubah hamba, jubah penyerahan. Yang seringkali itu hanya bisa ada di kamar-kamar yang tidak bisa kita katakan kepada siapapun. Tapi hari itu Tuhan berkata buat seluruh semesta mencium yang namanya sebuah pengosongan sekali lagi. Dan jujur saya tidak bisa berhenti nangis. Bukan karena uang puluhan juta yang kita beli buat beli bunga, bukan. Tapi di sini ada sebuah kebenaran yang mulai masuk. Ada satu yang tahu hati saya tiba-tiba terkoneksi sekali lagi kepada Tuhan. Hari itu singkat cerita, saya harus melakukan orkestra bersama dengan mempelai ya di Padang Gembala, dan sebagian lagi dengan di Garden Tomb bersama dengan Sumpah Matahari. Saya melihat langit, bukan dari bumi ini kita menaikkan orkestra. Tetapi saya tuh melihat langit, saya melihat roh Allah, saya melihat Tuhan, saya melihat Bapa, saya melihat orang-orang kudus. Itu melakukan, saya melihat malaikat, mereka melakukan seperti menaburkan sesuatu, seperti membawa selendang. Dan mereka melakukan membawa sebuah orkestra yang dari surga itu turun ke bumi. Dan hari itu Tuhan sedang akan menghadapi kematiannya. Dan Tuhan pergi ke Betania. Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Pada waktu Tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya, Marta menangkap itu. Marta melihat itu. Tapi untuk menghibur Tuhan, Marta sibuk masak. Marta ini semuanya ini nangkep hati Tuhan loh. Nangkep enggak ya? Lazarus, Marta dan Maria ini nangkep gelora hati Tuhan. Oh ini ngerti kenapa Tuhan lagi galau. Tuhan mau, mungkin enggak terkatakan, tetapi mereka menangkap itu. Tapi hari itu Marta masak dan dia pengen Tuhannya sedikit bersuka. Dan hari itu ada Lazarus. Dia melihat, dia menangkap gelombang yang sama. Tapi yang dikerjakan Lazarus adalah apa? Duduk makan bersama dengan Tuhan. Tak temenin aja. Dan dia pengen makan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia sujud di bawah kakinya. Bukan gelombangku, tapi gelombang yang daripadamu. Itu yang membawa Maria membuat sebuah pengurapan untuk mempersiapkan kematian Tuhan. Sebuah ruang keintiman, bukan seringkali kita berkata Tuhan belai aku, Tuhan berkati aku, Tuhan wahyukan kepadaku, Tuhan urapi aku. Tapi sebuah ruang keintiman adalah pada waktu engkau meletakkan semuanya dan engkau mengambil setiap gelombang yang daripada Tuhan yang kau cintai.
Tidak ada kok, bahkan minyak yang paling mahal, apapun tidak ada. Yang aku mungkin bisa cuma duduk, bahkan aku ini tidak mungkin nyium kakinya. Karena yang dari manusia ini akan merusak gelombang yang sesungguhnya dia ingin masukkan dan transferkan ke dalamnya. Hari itu, apapun hari itu yang dilakukan Maria, kalau Maria tidak pernah mengosongkan dirinya, tidak sungguh-sungguh meletakkan hidupnya di bawah kaki Tuhan, maka dia tidak akan bisa mempersiapkan sebuah pengurapan, anointing yang membuat Tuhan tiba-tiba dipersiapkan untuk menghadapi kematian, menyelesaikan puncak destiny, menebus manusia. Dan hari itu sekali lagi saya berkata, Tuhan, ajari aku, biar dari ruang-ruang keintiman, rule the world, itu bukan bicara tentang sebuah lagi apa yang kita bisa lakukan, tetapi biarlah dari ruang keintiman kita mengalirkan gelombang yang sejati yang dari Tuhan. Kidung Agung berkata seperti ini. Kidung Agung 5 ayat 2 dikatakan, pada suatu malam ketika aku tidur, hatiku terbangun di dalam mimpi. Aku mendengar suara kekasihku. Ia mengetuk-ngetuk pintu kamar tidurku. Bukakan pintu untukku, adindaku, buah hatiku, merpatiku yang jelita, katanya. Karena aku ada di luar malam ini dan kepalaku basah oleh embun. Kidung Agung berkata begini, dia mendatangiku di dalam kegelapan malam. Dan dia berkata, dia yang kita cintai, Tuhan yang kita cintai, dan dia berkata, maukah engkau menerima aku di tengah malam, di mana tidak ada kekasihku yang mau berjaga-jaga, tetapi aku sungguh mendatangi engkau di tengah kegelapan malam. Untuk apa? Maukah engkau untuk semua beban, air mata, beban berat yang lebih daripada yang aku bisa panggul dan pikul? Dan maukah engkau menghabiskan through the darkness span, untuk menghabiskan malam ini hanya bersama dengan engkau? Ada begitu banyak orang yang akan datang kepada Tuhan pada waktu Tuhan menawarkan berkat, Tuhan menawarkan peninggian, promosi, dan begitu banyak. Tapi hari ini kalau Tuhan berkata, mau gak engkau menemani aku di saat-saat kegelapan dan malam? Tidak begitu banyak dan tidak mudah. Dan hari ini Tuhan tawarkan seberapa untuk kita ini mau ada di tempat di mana menemani Tuhan di saat-saat malam. Hari itu yang ditangkap Ibu Iin bukan cuman untuk menurunkan 7 sumpah sesungguhnya menurut saya. Tapi beliau rasakan adalah sakitnya hati Tuhan di saat melihat Israel. Sakitnya hati Tuhan di mana tidak banyak anak-anak Tuhan yang aware dan mengerti. Bahkan kita yang duduk di tempat ini, kita bisa tertawa tetapi kita tidak pernah mengerti urgensinya. Dan yang ditangkap oleh Ibu Iin hari itu adalah sebuah tawaran dari Tuhan. Nah, mau gak engkau menemani aku di saat aku harus memikul semua, di saat aku tidak sanggup berkata-kata, di saat air mata itu keluar hanya karena beban yang berat yang aku harus hadapi untuk melihat dunia dan bangsa-bangsa. Saya bercanda dengan Ibu Ruth. Ruth, kamu berangkat kapan ke Amerika? Saya lupa, mungkin 12 atau tanggal berapa, 12 ya. Saya berkata, kamu Amerika Utara
Dan saya Amerika Selatan, ujung bawah Bangladesh. Tapi ini Tuhan sudah tawarkan sejak dari awal. Mungkin buat ke Amerika dengan semua, buat orkestra dan segala sesuatunya. Tapi di Bangladesh saya lihat separuh dari bangsa itu terendam air sampai ke leher. Saya berkali-kali di Israel, saya buat Zoom dan berkata, tolong Bu datang. Tolong Bu datang. Ini terjadi pembunuhan, terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan. Dan sekali lagi Tuhan menawarkan, mau enggak engkau temani di saat-saat malam itu menjelang. Amin. Ya. Hari ini seberapa kita ini mau menikmati manuver Tuhan. Mungkin bukan bicara selera kita. Bukan bicara tentang cara kita. Bukan apa yang kita suka, bukan apa yang kita mau. Itu mungkin sudah masuk di otak. Tetapi di tempat ini ada begitu banyak cara demi cara semua. Dan ini semuanya harus dibuat. Kenapa? Pada waktu engkau mendapatkan manuver, itu ada jalan tol. Yang dikatakan di Yesaya, dikatakan akan ada jalan, highway yang hanya dilewati oleh orang-orang kudus ya Tuhan. Dan biar hari ini kita menikmati semua yang namanya manuver yang dari Tuhan. Ada satu berkat yang saya mau sampaikan. Ini buat saya ada satu yang sangat, ini di luar ini, tetapi saya mau sampaikan terakhir supaya ini menjadi kita bisa menikmati dan kita bisa sekali lagi menerima berkat yang Tuhan sudah berikan. Hari itu di Berseba. Hari itu di Berseba, di mana ada yang namanya sumur 7 sumpah, ya. Pada waktu ibadah dan semuanya Tuhan suruh tiba-tiba saya untuk di bawah pohon. Dan saya nggak tahu itu pohon apa. Ternyata memang sesudah dipelajarin itu seluruh di tempat Berseba, di Taman Berseba kebanyakan adalah pohon tamariska. Ya, itu adalah pohon sumpah yang Tuhan buat waktu Abraham ada di tempat itu. Tapi saya mau sampaikan ini yang saya dapat pada waktu di sumur sumpah Berseba. Ya. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja, tidak ada di PPT-nya, tetapi ini tambahan. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Selama kita masuk ke masa Salomo, maka kita akan hidup di bawah naungan pohon anggur dan pohon ara. Kita dijamin untuk selalu cinta kita merekah. Kita dijamin untuk menjadi anggur manis di hadapan Tuhan. Tetapi itu kita juga dijamin berbuah selamanya. Engkau itu menjadi tanda. Kita pasukan terdahsyat menjadi tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan hari itu saya pegang itu. Karena dikatakan apa? Selama hidup Salomo dari Dan sampai Berseba, Yehuda tinggal tentram di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi sebuah perkataan yang dari manusia terlalu kecil untuk bisa memenetrasi setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Tapi hari ini sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong. Roh Kudus, mari harpaso kami.
Tuhan, buat kami ini bisa menikmati setiap manuvermu. Karena sesungguhnya yang kami lihat itu adalah jalan raya. Yang kami lihat itu sesungguhnya adalah jalan shortcut yang membawa kami melebihi dari kecepatan cahaya. Tolongi kami Tuhan, seluruh sel-sel kami Engkau sudah berikan sumpah Yahweh, dan seluruhnya akan diubahkan untuk kami berkenan dan kami dimampukan menerima sampai puncak destiny. Mari Tuhan bawa setiap kami from intimacy room to rule the world. Ajarkan lebih lagi Tuhan. Hamba punya sangat terbatas kata-kata, tapi Roh-Mu yang akan menerjemahkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.